Pertemuan pada kali ini untuk perkuliahan perundang-undangan kefarmasian, kita akan membahas tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit yang sesuai dengan Permenkes nomor 72 tahun 2016. Saya akan share dulu materi pada hari ini. Oke. Ya. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Outline-nya, pendahuluan, bagaimana regulasinya, terus apa saja sih pelayanan yang ada di rumah sakit, khususnya kefarmasian, manajemen resikonya bagaimana, laporan, pembinaan, dan pengawasannya seperti apa, serta daftar pustaka. Ya, pendahuluannya, jadi Kementerian Negara kita, khususnya Kesehatan, sesuai dengan SK Menkes telah menyusun yang namanya KONAS, adalah kebijakan obat nasional sebagai acuan bagi arah pembangunan bidang obat yang tujuannya meliputi peningkatan ketersediaan obat, kedua pengawasan obat serta peningkatan penggunaan obat yang rasional. Petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan di tahun 2019. Bisa kalian nanti download, buka di internet, kemudian kalian bisa pelajari. Tujuan, kenapa persediaan farmasi, Alkes, BMHP harus diatur. Nah, itu kenapa? Agar apa sih sediaan farmasi, BMHP, Alkes harus diatur agar menjamin ketersediaan dan pemerataan sediaan farmasi. Cukup merata nggak ada di dalam rumah sakit atau tidak? Supaya apa? Supaya dia aman dikonsumsi oleh pasien. Kedua, dia memiliki efikasi atau memiliki khasiat, dan dia juga harus bermutu agar keberlangsungan hidup pasien menjadi terjamin. Seperti itu. Yang kedua, regulasi, pengaturannya bagaimana? Pelayanan kefarmasian di rumah sakit itu diatur dalam dokumen-dokumen regulasi, ada dokumen lain yang mendukung dan dilaksanakan sesuai dengan sistem satu pintu. Saya akan bahas satu persatu. Dokumen regulasi, dokumen yang harus disiapkan terkait pengorganisasian pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Bisa berbentuk apa? Bisa berbentuk kebijakan, bisa berbentuk pedoman, bisa berbentuk SOP atau standar prosedur operasional. Kebijakan sendiri itu keluar atas dasar ketetapan pimpinan rumah sakit pada tataran strategis. Dia berupa narasi dan bersifat garis besar serta mengikat bagi seluruh pegawai rumah sakit. Yang kedua namanya pedoman. Pedoman adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah pelaksanaan kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Dan yang terakhir ada yang namanya SOP, SOP atau SPO, standar prosedur operasional. Yaitu suatu perangkat instruksi, dia berisi langkah-langkah yang dibakukan dalam menyelesaikan proses kerja rutin tertentu. Tujuannya agar pelayanan konsisten dan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Kemudian, rumah sakit wajib hukumnya menyediakan SPO atau SOP dalam setiap kegiatan pelayanan kefarmasian khususnya. Ini dokumen regulasi yang diperlukan dalam pelayanan kefarmasian, ada kebijakan, SOP, dan juga pedoman. Kemudian, dokumen yang pendukung yaitu ada formularium nasional, ada formularium rumah sakit. Biasanya formularium rumah sakit itu akan menunjang formularium nasional yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian dokumen lainnya adalah sumber-sumber informasi obat bagi petugas. Itu biasanya tuh dari pihak-pihak terkait ya. Kemudian ada juga media informasi bagi pasien, entah leaflet, entah brosur, entah spanduk, entah banner, dan lain sebagainya. Ada juga dokumen penting untuk pelayanan kefarmasian, bukti kajian sistem pengelolaan dan penggunaan obat,
minimal 1 kali per tahun. Jadi ada bukti kajiannya. Terus ada juga yang namanya surat tanda registrasi, SK penugasan, uraian tugas, sertifikat pelatihan itu juga termasuk dalam dokumen lainnya. Dan yang terakhir adalah bukti apa saja sih yang diperlukan dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Harus ada bukti supervisi proses pelayanan kefarmasian. Ini beberapa dokumen lain yang menunjang dalam pelayanan kefarmasian. Kemudian ada yang namanya sistem satu pintu, yaitu suatu kegiatan pelayanan kefarmasian baik pengelolaan sediaan farmasi, Alkes dan BMHP, formularium, pengadaan obat, pendistribusian yang dilaksanakan di IFRS. Kemudian proses pengelolaan tadi atau pengadaan obat, Alkes dan BMHP dilaksanakan oleh unit-unit kerja yang lain dalam rangka menetapkan kebijakan yang selalu harus berkoordinasi dengan instalasi farmasi rumah sakit. Ada 2 macam pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Yang pertama, pelayanan farmasi klinik, yang kedua, pengelolaan sediaan farmasi Alkes dan BMHP. Yang pertama dulu ya, pelayanan farmasi klinik. Apa saja sih yang dilakukan oleh para tenaga kefarmasian? Yang pertama adalah pengkajian dan pelayanan resep, yang kedua penelusuran riwayat penggunaan obat, yang ketiga rekonsiliasi obat, ada juga pelayanan informasi obat oleh apoteker, ada juga konseling pasien, ada juga kegiatan visite bersama dengan tenaga medis ke ruangan-ruangan misalkan, terus ada juga pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan steril, dan juga pemantauan kadar obat dalam darah. Ini yang dikerjakan, yang dilakukan dalam kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Kemudian untuk pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, ada pemilihan obat, atau pemilihan bagaimana, PBX-nya yang bagaimana, harganya berapa. Kemudian ada juga perencanaan kebutuhan satu bulan itu berapa untuk Alkes ini, Alkes A misalkan. Bagian pengadaan, ada juga penerimaannya bagaimana, penyimpanannya seperti apa, apakah FIFO atau FEFO dan lain sebagainya, kemudian didistribusikan seperti apa, pemesanan dan penarikannya juga tetap harus dilakukan dan harus didokumentasikan, serta ada kegiatan pengendalian dan juga administrasi. Untuk satu pelayanan rawat jalan, sumber daya kefarmasiannya adalah 1 berbanding 50 pasien. Dan untuk rawat inap, jumlah apoteker berbanding dengan pasien adalah 1:30, di mana apoteker akan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian atau TTK. Ini cakupan Permenkes nomor 72 tahun 2016 terkait pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Kemudian pengorganisasian, ada yang namanya Komite Farmasi dan Terapi, di mana ini adalah suatu unit kerja dalam memberikan rekomendasi kepada pimpinan rumah sakit mengenai apa? Mengenai kebijakan penggunaan obat yang ada di rumah sakit. Terus anggotanya siapa saja, Bu? Misalkan kalau ketuanya dokter, biasanya tuh wakilnya adalah apoteker dan anggotanya adalah tenaga kesehatan yang lainnya. Tapi ketika ketuanya apoteker, wakilnya bisa dokter dan anggota lainnya adalah tenaga kesehatan lainnya. Ini yang ada di dalam rumah sakit untuk suatu pengorganisasian dalam bentuk komite tim farmasi dan juga terapi. Terkait dengan evaluasi mutu, ada manajerial, ada pelayanan farmasi klinik. Untuk manajerial, metode yang digunakan ada bisa melakukan audit intern bisa, audit eksternal juga bisa. Ada juga proses review dan juga observasi atau pengamatan. Dan indikatornya apa sih yang perlu diperiksa pada saat evaluasi mutu? Yang pertama harus adanya kesesuaian proses terhadap standar, dan yang kedua keefektivitas dan efisiensinya. Ini merupakan evaluasi mutu dalam bidang manajemen. Untuk evaluasi mutu dalam pelayanan farmasi klinik, tadi 3 metode, sekarang 4 metode. Ada audit, review, dan yang membedakan adalah survei serta observasi.
Indikator yang dilihat dalam evaluasi mutu pelayanan farmasi klinik ada yang namanya defect zero atau zero defect dari medication error. Jadi diusahakan tuh dia 0 tingkat kesalahan. Kemudian dia harus sesuai dengan SPO atau SOP. Lama waktu melayani resep bagi pasien 15-30 menit. Dan yang terakhir, output dari pelayanan farmasi klinik adalah kesembuhan pasien, penyakitnya gejala-gejalanya hilang, dan juga dapat memperlambat perkembangan penyakit. Manajemen resiko yang dilakukan adalah suatu aktivitas pelayanan kefarmasian yang dilakukan untuk identifikasi, untuk evaluasi, dan menurunkan resiko terjadinya kecelakaan pada pasien, tenaga kesehatan, dan juga keluarga pasien, serta resiko kehilangan dalam suatu organisasi. Ini tanggung jawab semua komponen di rumah sakit, termasuk instalasi farmasi rumah sakit. Tujuannya kenapa perlu ada manajemen resiko adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan keselamatan pasien, dan meminimalkan kegiatan-kegiatan yang merugikan. Manfaat dari manajemen resiko adalah keberlangsungan hidup pasien yang semakin meningkat. Bagi pasien sendiri adalah pasien dapat sembuh secara maksimal dengan pelayanan yang baik serta harga yang terjangkau. Untuk tahapannya sendiri adalah akan dilakukan pengendalian terjadinya resiko, kemudian akan dievaluasi, akan dianalisis, dan juga diidentifikasi resikonya seperti apa. Pelaporannya itu ditujukan ke Dinkes Kabupaten Kota, Dinkes Provinsi, dan Kemenkes 1 kali sebulan saja kalau untuk Kemenkes. Kalau untuk kabupaten kota, dinas, dan provinsi itu 1 bulan sekali. Cukup 1 bulan sekali aja. Kemudian untuk yang pembinaan dan pengawasan dibina oleh Menteri Kesehatan langsung, Kadinkes Provinsi, Kadinkes Kota Kabupaten, dan juga Badan POM. Ya, ini untuk pelaporan dan pembinaan pengawasan pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Ya, kata terakhir adalah coming together is the beginning, keeping together is progress, and working together is success. Menurut Henry Ford, kalian itu datang ke sini sebagai mahasiswa adalah bersama-sama. Itu merupakan suatu perjalanan awal kehidupan kalian ke depannya. Kemudian kalian akan saling menjaga satu sama lain, itu adalah suatu proses pembelajaran juga. Dan pada akhirnya, ketika kalian melakukan secara bersama-sama dalam satu tim, satu kelas, satu angkatan, maka semua proses itu akan mendapatkan suatu keberhasilan. Terima kasih. Sekian materi pada kali ini. Kita akan bertemu lagi di sesi perkuliahan selanjutnya. Selamat siang.